supaya podium supaya satu waktu saya bisa nyalon jadi rektor sini. Oke, saya tertarik dengan gambar ini. Ternyata gambar itu saya perhatikan waktu tadi Pak Wakil Rektor terang. Dia lihat ini karena diterangkan di dalam tradisi sejarah bahwa ini ada pohon beringin, ini adalah lilin. Saya yang pertama kali lihat itu, saya tidak lihat itu sebagai pohon beringin. Saya pikir kalian anak muda, ternyata ada yang udah pikun, nggak bisa dengar. Jadi, waktu Pak Profesor tadi terangkan bahwa ini pohon beringin, dia membuat interpretasi yang sifatnya official, interpretasi resmi bahwa ini pohon beringin. Oke. Karena dia diajarkan bahkan sebelum jadi profesor bahwa masuk Andalas artinya berlindung di bawah pohon beringin. Bahkan dia terangkan akarnya kuat, kokoh. Rimbun. Apa namanya? Kanopinya rimbun. Iya, tapi pohon beringin pernah ditebang oleh tukang kayu. Tapi saya mau interpretasikan ini kalau saya lihat secara reverse psychology, ada jurusan psikologi di sini ya. Psikologi terbalik. Saya melihat ini sebagai anatomi dari otak, fisiologi dari otak manusia. Bentuk otaknya begini kan. Dan ini yang ada nyala itu di bagian depan ini kita sebut dia lobus frontal. Bagian depan dari otak yang memproses kecerdasan. Di bagian sini, kalau otaknya dilihat dari secara slices, ini lobus frontal, kecerdasan kita diproses di bagian frontal otak kita. Lalu bagian kuping di sini ada yang namanya hipokampus, tempat kita menyimpan memori. Jadi cukup dengan lobus frontal, cukup dengan hipokampus, negeri ini bisa dibangkitkan kembali. Jadi bukan satu kesengajaan bahwa Andalas harus memelihara lobus frontal dan melestarikan hipokampus. Lengkap ada di sini dong. Dan saya mengenal justru Sumatera Barat bukan karena saya lebih sering naik gunung daripada naik panggung. Saya udah naik gunung, tadi disebut Merapi, Singgalang, apalagi yang saya naik ya, Kerinci, Gunung Talang, saya udah. Paling enggak 4 gunung yang saya udah naik di situ. Oh, mesti bikin pantun tentang gunung ya. Oke. Nanti aja Pak. Jangan nanti. Gunung Merapi menjulang tinggi. Menunggu tiba Datuk Maringgi. Ada seseorang jadi petinggi, tapi rakyat merasa rugi. Awas, jangan viral ya. Saya melihat ke kiri bukan ke kanan. Diingatkan pada kita Bung Hatta memelihara integritas sehingga dia tidak bisa menabung untuk beli sepatu beli. Dia memelihara integritas sebagai wakil presiden, memelihara integritas karena
keinginan untuk memiliki sepatu Belly, akhirnya dia batalkan. Bayangkan wakil presiden hari ini, satu kontainer sepatu Belly bisa tiba pada detik yang sama. Karena yang diperlukan bukan integritas untuk beli sepatu Belly, tapi isi tas. Kita mau bicara tentang jarak antara isi tas dan integritas. Antara money politics dan argumen demokratis. Suatu waktu saya ngobrol dengan Pak Prabowo tentang masa depan Republik ini. Pak Prabowo teman diskusi saya. Karena dia ada seorang presiden yang doyan baca buku. Thinking General. Mertuanya Smiling General. Di ruangan Pak Prabowo yang biasanya beliau terima tamu eksklusif, belakangnya ada gambar Pangeran Diponegoro. Anda tahu itu, ini Vasco nih pasti bolak-balik ke situ. Dan ditemanin Pak Dasko pasti. From Dasko to Vasco. Dalam satu percakapan di belakang meja kita ngobrol dengan Pak Prabowo, ada buku judulnya Disruption, ditulis oleh Francis Fukuyama. Disruption apa bahasa Indonesia? Disruption artinya gangguan. Kita hidup di dalam keadaan di mana-mana ada gangguan. Karena itu mesti ada persiapan. Dalam bahasa militer namanya army readiness, kesiagaan. Untuk memantau minor detail tentang potensi gangguan itu. Saya diskusi dengan Pak Prabowo. Anda bayangkan ini jauh sebelum beliau jadi presiden. Pak Prabowo sudah membayangkan akan ada gangguan di dalam global politics. Dan karena itu harus ada persiapan logistik. Sekarang kita mungkin boleh mengerti kenapa diperlukan food estate. Supaya ada ketersediaan logistik. Tentu sebagai seorang militer, dia berupaya untuk melakukan prediksi. Akankah terjadi Perang Dunia Ketiga? Waktu itu beliau sudah mengindikasikan akan ada realignment global politics. Jadi buat saya, seorang leader itu harus mampu melihat arah yang memungkinkan ketika kita ada dalam keadaan darurat, kita tetap tidak kehilangan kompas. Dan universitas ditugaskan untuk menjaga kompas itu. Itu yang diucapkan tadi oleh Pak Prof. Beban itu ada pada saudara-saudara, ada pada kita. Sebagai the thinking community. Kita ingin aktifkan satu perspektif yang disebut integritas, moral, etc. Tapi pertanyaannya basisnya apa? Separuh dari pikiran negeri ini berbasis pada pengetahuan awal the Minang's intellectuals. Yang bahkan sebelum kemerdekaan, orang Minang itu bukan sekedar merantau ke Jawa, merantau sampai Rusia, merantau sampai Hong Kong, merantau sampai Jepang. Untuk tadi, minta diuji pikirannya dan membawa pulang hasil ujian itu. Satu waktu saya jalan ke hutan-hutan di Vietnam, nyebrang ke Kampuchea, lalu saya pergi ke Vietnam Utara, Hanoi. Ada mausoleum Ho Chi Minh. Saya masuk ke situ, buat tahu apa sebetulnya isi pikiran Ho Chi Minh waktu mendalilkan kemerdekaan perjuangan politik Vietnam. Mulai
melawan tahun 50-an melawan Prancis, tahun 70-an melawan Amerika. Dan akhirnya Vietnam menjadi negara dengan integritas yang kita anggap sampai sekarang sangat kuat.